Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu senantiasa untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran fikih untuk kelas 9 SMPI Al-I'tisam Karawang. Saat ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-14 dan tema kita adalah jual beli buah-buahan. Bagaimana kita jual beli buah-buahan? Barangkali anak-anak sekalian ya, ada bapaknya atau saudaranya atau temannya atau siapapun yang bisnis buah-buahan, jual beli buah-buahan. Yang akan kita bahas adalah jual beli buah yang masih di pohon. Artinya belum dipetik, jadi dia masih ada di pohon. Bagaimana hukumnya? Ya. Baik, kita baca teks dari kitab Matan Abi Syuja'. Wala yajuzu bai'u thamarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Wala bai'u ma fihi riba bijinsihi ratban illa laban. Dan tidak boleh jual beli buah-buahan secara mutlak. Wala yajuzu bai'u thamarati mutlaqan. Secara mutlak. Illa ba'da buluwi salahiha, kecuali setelah tampak bisa dipanen. Ya, karena misalnya sudah tua, buah-buahan itu sudah memang sudah pantas untuk dipanen, maka dia boleh untuk berjual beli ketika buah-buahannya masih ada di pohon tersebut. Berarti kalau buah-buahan yang sudah di pasar boleh, tentu jelas ya. Ini adalah buah-buahan yang masih di pohon, yang mungkin saja masih berupa kembang atau masih berupa bakal tuh yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil dan dia belum tua. Nah, yang demikian itu tidak diperbolehkan, dilarang untuk diperjualbelikan. Ya. Kemudian berikutnya wala bai'u ma fihi riba bijinsihi ratban illa laban. Dan tidak boleh jual beli yang di dalamnya ada riba dengan jenisnya saat masih basah kecuali susu. Yang ini mungkin tidak kita bahas saat ini ya. Yang ini tidak kita bahas mungkin saja pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, kita baca hadis ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jual beli buah-buahan yang masih di pohon ini. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabduwa salahuha. Nahal bai'a wal mubta'a. Wa fi riwayatin anhu 'inda Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabta'u thamara hatta yabduwa salahuhu wa tadhhab 'anhu al-afatu. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai tampak bisa dipanen ya. Beliau melarang penjual dan pembeli ya.
beliau melarang penjual dan beli sekaligus ya. Jadi di sini jelas bahwa buah-buahan yang masih ada di pohon yang belum pantas untuk dipanen, belum bisa untuk dipanen karena dia masih hijau atau masih bakal, pentil begitu ya, maka itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Yang menjual juga dilarang, yang membeli juga dilarang begitu. Mengapa tidak boleh diperjualbelikan? Ya, di sini kita lihat sebab tidak bolehnya jual beli buah-buahan yang di pohon yang belum saatnya dipanen. Sebabnya adalah jual beli buah-buahan yang masih di pohon yang belum saatnya dipanen karena itu termasuk gharar. Ya, ini karena berkaitan dengan bai'ul gharar yang sebelum masalah ini kita bahas. Maka di dalam pembahasannya itu dia berlanjut ya. Itu berlanjut bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar, yaitu yang tidak jelas, yang di dalamnya tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Nah, di sini juga jelas bahwa buah-buahan itu eh, akan ada tidak ada kejelasannya. Apakah buah-buahan itu akan ada sampai panen ataukah buah-buahan itu akan berguguran sebelum waktu panen karena memang dia masih belum pantas untuk dipanen ya. Misalnya masih bakal buah masih kecil-kecil begitu ya. Nah, dia belum belum pantas untuk dipanen, ya maka tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia itu sudah pantas untuk dipanen, misalnya sudah tua begitu, nah ya boleh karena memang sudah pantas untuk dipanen. Atau misalkan sudah mulai pada menguning, mulai matang begitu, maka itu boleh untuk diperjualbelikan. Ketika masih di pohon itu boleh. Dan dia mungkin nanti tinggal memetiknya. Nah, demikian. Kemudian ini juga termasuk dalam kategori untung-untungan. Ya kalau buahnya itu lebat, kemudian sampai dengan dipanen tidak ada masalah sama sekali, maka dia untung. Ya. Tapi kalau misalnya buah itu eh, tidak bisa sampai dipanen karena misalnya eh, jatuh, ya, busuk atau yang sejenisnya, maka ini sebagai pembeli dia rugi. Bagi penjual ya tetap untung karena sudah dibeli begitu ya. Sedangkan Islam ya menekankan dan menunjukkan kepada kemaslahatan kepada kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli. Nah, inilah keutamaan daripada syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.